Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah, ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'matin alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mimosa TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Santai Tauhid Tasawuf yang mengangkat tema kali ini adalah internalisasi nilai religius di rumah tahfiz. Tema ini sengaja kami angkat mengingat sekarang ini telah menjamur rumah-rumah tahfiz, baik yang dikelola oleh para akademisi, ya, para pemerhati sosial, para ustadz, ya, lembaga-lembaga sosial keagamaan, yang saya kira sangat penting untuk kita respon dengan positif, ya, keberadaan daripada rumah tahfiz ini. Nah, yang jadi persoalannya adalah rumah tahfiz saat ini dengan menjamur penekanannya lebih kepada menghafal Al-Quran. Nah, sementara pada sisi lain ada hal yang lebih urgen untuk kita pikirkan, kita perhatikan, yaitu mengenai bagaimana internalisasi nilai-nilai religius di rumah tahfiz, sehingga apa yang dihafal, apa yang dibaca, apa yang diajarkan itu bertumpu pada internalisasi nilai-nilai religius itu sendiri, sehingga meraih kebermaknaan dari sebuah proses dan hasil yang diinginkan oleh setiap rumah tahfiz. Kebetulan sudah hadir bersama kita pemateri yang kompeten di bidangnya, karena beliau ini termasuk pendiri rumah tahfiz yang cukup banyak santrinya di wilayah Bone Bolango ini. Ya, mudah-mudahan melalui pencerahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sunaryo Usman MPD, yang selain sebagai pendiri rumah tahfiz, beliau juga adalah penyuluh agama Islam di Bone Bolango dan mahasiswa atau alumni dari Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. Oleh karena itu, waktu dipersilakan untuk pengantar bincang kita pada saat ini kepada Bapak Sunaryo Usman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati host kita pada hari ini, Bapak Dr. Najamuddin Petasolong MAG, serta pemirsa Mimosa TV yang sama-sama berbahagia. Insyaallah kita semua yang ada di tempat ini mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berbicara tentang internalisasi nilai religius di rumah tahfiz, ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Dokter tadi, memang keberadaan rumah tahfiz atau rumah Quran atau jenisnya itu mulai menjamur di banyak wilayah, dan ini banyak peminat. Namun ada satu hal yang mungkin
terlewati bagi kita semua adalah penanaman atau internalisasi nilai religius pada anak didik. Menghafal Al-Quran itu utama, tetapi menanamkan kesadaran bahwa anak itu ingin menghafal Al-Quran itu lebih penting. Jangan sampai kemudian yang jadi persoalan ini adalah saya menghafal Quran itu karena disuruh orang tua, ya kan? Sehingganya atau diperintah oleh ustadz, makanya saya harus menghafal. Itu akan lebih bermakna lagi kalau seandainya ada niatan saya menghafal Al-Quran ini karena memang benar-benar ini adalah wahyu Allah yang ketika saya menghafal itu saya akan dekat dengan Allah. Ini kedudukannya berbeda. Kalau seandainya nilai itu tertanam pada diri anak seperti itu, maka metode murojaah itu akan lahir sendiri. Ya, anak akan mandiri tanpa disuruh. Berbeda kalau seandainya dia berangkat karena disuruh, ya. Harus hafal begini, harus hafal begini. Tanpa kemudian ada nilai kesadaran. Yang imbasnya itu adalah hafalannya itu bisa hilang. Ya, karena tidak ada apa istilahnya ini. Niat memang benar-benar dalam dirinya bahwa ini keinginan saya. Karena memang kita memperhatikan anak sekarang. Ya. Itu ketika mereka bermain game itu terasa asik sekali. Ya. Karena itu berangkat dari keinginan dalam hati, ini yang anak suka, ini yang kita suka. Nah, berbeda kemudian ketika anak ini misalnya menghafal, terasa seperti ada beban. Ini kalau bukan karena orang tua yang suruh, saya mungkin tidak mau dapat jajan. Nah, bagaimana kemudian kita menanamkan nilai-nilai itu terlebih dahulu kepada anak-anak di rumah tahfiz. Ya. Alhamdulillah di rumah tahfiz binaan kami, menghafal itu nomor 2. Anak santri menghafal atau tidak, itu bagi kami itu nomor 2. Ya. Nomor yang utama itu adalah internalisasi nilai religius itu. Ya. Kalian hadir di sini, ya, menghafal Quran, ya, belajar agama, itu memang benar-benar keinginan kalian. Ya. Bagaimana kemudian kita menanamkan itu kepada anak-anak? Nah, tentunya ada banyak-banyak metode teknis. Mungkin kalau diulas di sini agak terlalu panjang. Ya. Tetapi substansinya adalah kita jangan sampai melupakan hal itu. Ya. Mungkin ini hanya sekedar pengantar nanti berkembang saat diskusi dengan kita semua. Demikian Pak Dokter. Ya, jadi cukup menggigit istilahnya, ya. Ini pengantar ini karena memberikan tantangan bagi kita bahwa bagaimana mengubah mindset anak terkait dengan tujuannya atau motivasinya di dalam membaca Al-Quran. Nah, yang jadi persoalan itu kan kenapa kalau main game itu tidak perlu ada upaya. Jadi game itu sendiri yang sudah berupaya. Nah, sementara kita kalau untuk agama godaannya begitu luar biasa. Ya jangankan anak-anak, Pak. Ini orang tua saja banyak yang tidak lolos dengan godaan game seperti itu. Ya, apalagi game yang berkaitan bola kaki misalnya kan. Iya. Nah, ini sebenarnya memang menjadi problem sosial, bukan cuma problem anak, atau katakanlah saya menganggap bukan lagi problem, Pak, tapi sudah jadi penyakit, sehingga harus menghadirkan dokternya. Ya. Kalau di tasawuf itu dokternya itu biasa kita sebut mursyid, ya, atau yang orang yang memiliki kemampuan untuk mendidik ruhani. Jadi memang beda Pak, mendidik ruhani dengan mendidik kognitif anak gitu kan, atau menguatkan kognitifnya itu lebih mudah daripada menguatkan ruhaninya.
Nah, cuma kan kita berlomba-lomba sekarang ini bagaimana menguatkan kognitif. Nah, padahal unsur terpenting dari manusia itu hakikat manusia. Artinya tidak lepas dari bicara pendidikan ini berarti kita bicara hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu termasuk anak, Pak. Termasuk para tahfiz itu yang menghafal Al-Quran. Itu juga manusia, maka kita harus melihat hakikat manusia pada diri anak itu adalah memiliki unsur ruhania, dan ini adalah unsur yang paling pokok atau substansi daripada manusia itu sendiri. Nah, cuma kan godaan kiri kanan lingkungan dan sebagainya itu memang mempengaruhi, sehingga peran pendidikan di situ sangat dominan ya, terutama guru. Nah, oleh karena itu saya ingin minta mungkin bagaimana guru dalam hal ini di rumah tahfiz itu membentengi anak-anak ini. Artinya minimal pada saat mereka berada karena anak-anak itu kan kalau ditinjau secara psikologi, mereka itu berada pada masa bermain, Pak. Masa bermain, suka senang-senang gitu kan. Artinya memang mereka punya fase ya seperti itu. Kita juga dulu dengan Pak Sunaryo mungkin juga pernah jadi anak-anak, jadi tahu persis itu bagaimana bukan kenakalan juga, tapi kebiasaan anak-anak, fitrah anak-anak itu adalah bermain. Nah, bagaimana kira-kira ini di satu sisi dia punya naluri bertuhan, tapi di satu sisi dia diperhadapkan dengan psikologinya pada masa itu adalah masa bermain. Jadi antara bermain dengan naluri ketuhanan ini, bagaimana ini bisa sinkron di dalam pembinaan atau internalisasi nilai-nilai di rumah tahfiz yang sesuai mungkin dari bukan konsepnya ya, tapi pengalaman Bapak Sunaryo terhadap guru-guru yang mengajar di rumah tahfiz itu, bagaimana perlakuannya itu untuk supaya hatinya ini bisa tertanam jiwa-jiwa itu di tengah masa bermainnya itu. Mungkin Pak Sunaryo bisa memberikan tanggapan. Ya, memang kalau bicara tentang penanaman nilai religius terhadap anak itu, kalau pengalaman kami di rumah tahfiz Nurul Qalbi, yang pertama itu yang harus dilakukan itu adalah keteladanan. Jadi sebelum kemudian nilai ini kita tanamkan kepada diri anak, terlebih dahulu kita harus menyadari bahwa ternyata nilai itu tidak ada dalam diri kita. Sama seperti kita ingin memberikan kue, kuenya tidak ada sama kita. Jadi kita harus punya kuenya dulu. Artinya ketika kita menanamkan nilai itu, maka kita harus memiliki nilai tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak memiliki nilai itu? Nah, dalam metode yang kami terapkan itu adalah memperbanyak istighfar. Karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna akhlaknya. Ya, pasti kita kelihatan baik ya, di mata manusia, ya, pada hakikatnya adalah Tuhan sedang menyayangi kita dengan menutupi aib-aib kita sehingga tidak dilihat. Maka dari itu ya, awalnya itu adalah memperbaiki dulu niatan kita sebelum mengajar ya. Kemudian selanjutnya memperbanyak doa ya. Karena ini hal yang terkadang kita lupakan ketika mendidik anak-anak ya. Kita terlalu memaksa bahwa mereka harus berubah, padahal kan hakikatnya yang merubah mereka itu adalah Allah. Jadi kita memohon ampun dan berdoa dulu kepada Allah ya. Karena memang sebagaimana jangankan kita, Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan pamannya sampai akhir hayatnya. Pamannya yang membela dia ya, sampai akhir hayatnya ya, tidak bisa diislamkan ya, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Karena memang hidayah itu datang dari Allah. Nah, substansi kita adalah menanamkan hidayah itu ya, mengundang datangnya hidayah itu dalam hati anak-anak ya.
adalah yang pertama adalah kita dulu. Ya. Jangan sampai kemudian guru-guru di rumah tahfiz, ya, guru-guru di rumah Quran, ya, itu jangan sampai orientasinya jauh dari Allah. Ya. Jangan sampai orientasinya itu karena dunia. Karena memang rumah tahfiz sekarang ini lagi, mumpung lagi banyak peminatnya, ya, mungkin biayanya apa semua. Jangan seperti itu, ya. Orientasinya adalah, ya, kita sedang melakukan upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, ya, nilai-nilai ketauhidan dalam diri anak. Ya. Banyak cara, ya, yang bisa kita tanamkan. Mungkin dengan kisah-kisah, ya, kita menceritakan bagaimana kemudian Bilal bin Rabah itu tahan terhadap siksaan, ya, kalau tidak ada ketauhidan dalam dirinya. Karena memang dakwah Rasul itu yang pertama adalah tauhid, menanamkan ketauhidan. Ketika itu tertanam bagus, ya, maka akan mengikuti yang lainnya. Perilaku akan mengikuti, karakter akan berubah dan sebagainya. Karena muaranya itu kepada fitrah, sebagaimana manusia itu dilahirkan. Dia akan kembali. Seperti itu. Kalau, ya, kita bisa, ada banyak metode kalau seandainya anak-anak, ya, tidak seperti orang dewasa, mungkin harus kita duduk dalam majelis, kemudian kita jelaskan, buka kitab ini halaman begini. Ya, anak-anak mungkin ada banyak teknik metode, ya, yang lebih menitik beratkan ke penanaman nilai. Ada juga dalam teknik, dalam pengalaman kami itu harus ada kerjasama juga dengan orang tua. Minimal melaporkan apa aktivitas anak di rumah. Ya. Misalnya anak bikin begini. Ya. Nah, sebelum masuk pada kegiatan hafalan, biasa ada WA masuk ke WA ini dari pesan orang tua, Ustadz, ini anak saya begini di rumah, begini. Nah, udah. Sebelum mereka masuk hafalan, ya, anak-anak yang ini itu dikhususkan semacam pada kelas kansli, kelas bimbingan. Di situ mereka diajak ngobrol, ya. Kemudian ditanamkan kesadaran, ya, tanamkan nilai-nilai keislaman, ya. Sampai kemudian mereka merasa, ya, seperti ti Ustadz tahu ini yang orang baking, ya. Macam ti Ustadz baking, kok ti Ustadz tahu yang orang baking di rumah ini. Kan mereka tidak tahu, padahal ini pesan dari orang tua. Ya. Jadi seolah-olah mereka mengasih, biar di mana orang itu Ustadz dapat tahu. Ya. Rasa diawasi Allah itu harus hadir dalam diri anak didik. Ya. Ketika itu hadir, ya, maka menghafal ini akan terasa mudah. Karena apa? Seperti orang main game. Berangkat karena kesadaran, keinginan, ya. Saya harus menghafal, ya. Saya harus menjaga diri saya. Karena apa? Karena saya sadar bahwa saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, ya, ustadznya kasyaf juga, ya? Kasyafnya lewat HP. Maka itu kerjasama dengan orang tua itu penting, ya. Jadi informasi dari orang tua itu penting juga untuk Jadi di rumah tahfiz itu ada buku kontrol. Ya. Biasakan kalau anak-anak SD itu ada istilahnya buku sholat. Ya. Di rumah tahfiz itu ada buku kontrol. Dan itu hanya antara orang tua dan guru yang tahu. Jadi biasakan kalau tidak ada pulsa, ya biasakan langsung orang tua kasih ini, Ustaz, kegiatan anak saya selama ini. Oh iya, terima kasih. Kami baca. Oh ada kejadian-kejadian ini. Nah, kami undang. Berikan nasihat. Sampai bilang, Ustaz tahu, ya, kesan luar biasa ini. Nah, mereka tidak tahu ini ada laporan, ya. Sehingga akhirnya munculkan kesadaran bahwa sampai-sampai ada orang tua yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Ya, alhamdulillah. Jadi perubahan itu bukan hadir karena ustadznya, ya, tapi memang dari awal kita ingin menanamkan nilai kesadaran bahwa mereka ini sedang diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Mungkin sekedar tambahan saja, ada, ya, pengalaman lain. Terima kasih. Jadi saya menyimak penjelasan tadi itu memang sangat penting, ya, kalau kita simak gitu. Sehingga memang ini bisa jadi acuan bagi rumah-rumah tahfiz yang lain. Bagaimana agar tidak terjadi disorientasi. Nah, jadi
perjuangan ini kalau misorientasi memang bahaya, Pak. Ya, sehingga itu apalagi mengatasnamakan agama itu. Sebab banyak sekali ya ulama-ulama kita mengingatkan barang siapa yang mempelajari ilmu agama hanya untuk tujuan dunia, maka sesungguhnya dia adalah telah menghancurkan agama. Jadi ini peringatan yang saya sempat baca dari pernyataan Al-Ghazali ya. Jadi kalau kita bikin rumah tahfiz, mendirikan rumah tahfiz hanya untuk tujuan dunia, maka kita sedang menghancurkan agama pada hakikatnya. Nah, karena itu memang tadi metode-metode yang disampaikan oleh Pak Sunario itu penting untuk diimplementasikan. Nah, cuma anak-anak ini kan selain di rumah tahfiz mungkin dia sekolah juga, ya kan? Dia juga di lingkungan keluarganya juga ada pembinaan, sehingga terkadang di sekolah di rumah tahfiznya sudah demikian rupa kita desain situasinya, kondisinya dan metodenya, tapi ketika dia pulang ke rumah dengan pergaulannya, dengan lingkungan keluarganya atau dia berada di sekolah, nah ini kan sistemnya tidak sinkron terkadang ya antara apa yang dilakukan di rumah tahfiz dengan apa yang dilakukan di rumah tangga atau di sekolah. Nah, sehingga ini memang perlu kebersamaan, sebagaimana tadi itu ada kolaborasi ya. Karena memang pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang dilakukan dengan kolaboratif ya. Kalau dulu kita menganut pemahaman kompetitif, jadi mengkompetisikan. Nah, sekarang tidak lagi di wilayah kompetitif, tapi lebih pada domain kolaboratif. Artinya bagaimana kita meraih sebuah keberhasilan secara dengan kebersamaan ya antara berbagai pihak, sehingga tidak ada yang merasa lebih hebat di situ. Misalnya orang tua merasa lebih hebat dalam mendidik, atau guru rumah tahfiz atau guru di sekolah. Nah, yang jadi persoalan itu Pak Saudara terkait dengan metode tadi. Ini juga salah satu kegelisahan saya selama ini. Di sekolah itu kita diterapkan ada namanya metode PAIKEM, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Nah, jadi terkesan pembelajaran itu harus menyenangkan, menggembirakan. Nah, padahal di sisi lain kan untuk melakukan perenungan itu tentang apalagi nilai-nilai religius itu kalau kita lakukan dengan kegembiraan, menyenangkan, sehingga kadang lagu-lagu tentang ketauhidan itu kita nyanyikan sambil menyanyi, apalagi ada konsep belajar sambil bermain. Nah, ini kalau salah kaprah memang bahaya juga konsep ini, Pak. Artinya bagaimana kita mau mengajarkan Al-Quran tapi dengan konsep belajar sambil bermain misalnya. Nah, ini makanya kadang guru-guru dalam mengajarkan misalnya 2 kalimat syahadat tapi dengan menyanyikan, bukan bagaimana menghayati daripada nilai-nilai yang ada di dalam 2 kalimat syahadat itu, sehingga tertanam, terinternalisasi nilai ketauhidannya, nilai ketuhanan, iman dan takwa pada diri anak itu. Nah, bagaimana Pak sebenarnya melihat ini? Ini maksudnya ada 2 dunia yang berbeda. Di satu sisi kita harus menyenangkan, menggembirakan, kemudian ada belajar sambil bermain, itu kan konsep yang umum kita dengar. Apakah ini tidak diterapkan atau diterapkan cuma dengan formulasi yang berbeda di rumah tahfiz yang paling tidak yang dalam binaan dari Pak Sunario sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sunario. Ya, terima kasih. Memang metode belajar sambil bermain ini sudah lama didengungkan.
Artinya metode ini lahir dari upaya supaya anak itu merasa nyaman berada di kelas. Padahal bermain yang dimaksud di situ itu bukan bermain seperti bagaimana anak-anak bermain tetapi lebih menanamkan nilai-nilainya, nilai-nilai kebaikan. Cuma yang jadi persoalan di sini sebenarnya kita terlalu terfokus bagaimana supaya sebagaimana apa yang Pak Dokter sampaikan. Kita menanamkan mempraktek atau melakukan metode misalnya game-game itu supaya materi ini sampai dalam benak, dalam otak mereka. Hafalan mereka artinya sampai dalam hafalan, sampai teringat. Tetapi lagi-lagi ya, yang harusnya yang kita tekankan itu adalah nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kesadaran anak itu untuk berbuat baik. Nah, dalam di rumah tahfiz itu bermain itu memang agak kurang ya, tetapi diganti dengan kisah ya, sejarah-sejarah ya. Anak-anak itu paling senang mendengarkan sejarah ya. Ya, kalau apalagi kemudian sejarah itu disampaikan, kisah itu disampaikan dengan bahasa yang mereka pahami ya. Nah, dari kisah-kisah itu mungkin bisa sedikit diselingi dengan lelucon-lelucon yang mungkin bisa menghibur mereka ya. Tetapi kemudian lebih ditekankan pada nilai-nilai ya. Misalnya ada kisah para sahabat ini kan banyak kita anak-anak kita ini ya. Itu kalau mau ditanya kenal dengan Abdurrahman bin Auf ya, siapa itu ya? Kenal dengan ini ya. Mereka rupa itu ya. Padahal kan di dalam Al-Quran itu ya, lebih banyak isinya tentang kisah para nabi ya. Artinya secara tidak langsung Al-Quran itu memberikan metode bahwa ya, menanamkan nilai-nilai itu ya, jangan lupakan kisah ya, sejarah ya. Nah ini biasa yang kami ya. Karena kalau seandainya anak ditanamkan kisah, ada semacam motivasi yang tertanam dalam diri mereka ya, dengan motivasi itu ya kita agak lebih mudah lagi untuk misalnya menanamkan apa saja ya, hafalan atau apa ya, itu terasa mudah bagi mereka ya. Ya, artinya mungkin itu ya, pengalaman yang kami lakukan di rumah Quran, rumah tahfiz. Ya, oke, baik. Jadi itu menarik karena mengganti permainan-permainan itu dengan menyenangkan dalam bentuk yang lain, misalnya dengan menanamkan kisah. Dan ini memang metode pendidikan Al-Quran itu sendiri adalah banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran kan yang mengandung pelajaran. Jadi intinya bukan soal kisahnya, tapi bagaimana melalui kisah itu tertanam nilai-nilai religius. Karena memang ada orang ketika mendengarkan kisah itu lebih mudah disadarkan ketimbang dia diberi pengajaran atau teori. Nah ini memang perlu mungkin kita perlu membuat sesi berikutnya lagi ini. Bagaimana nilai-nilai religius ditanamkan melalui kisah ini. Saya terinspirasi dengan ini. Artinya kalau dibahas sekarang kan waktunya tidak cukup. Gitu. Jadi saya ini menantang lagi untuk saya membuat topik tersendiri lagi. Nanti Pak Sunaryo lebih mendalami lagi bagaimana kisah yang disampaikan kepada anak-anak itu bisa memberikan dampak psikologis, emosional, bahkan religius pada diri anak itu sehingga dia berubah itu. Pernah ada enggak kasus seperti itu misalnya ketika diberikan kisah anak itu tiba-tiba dia merenung, dia bahkan mencucurkan air mata, atau dia misalnya ada kisah kepahlawanan, keberanian, dia kemudian menjadi lebih semangat lagi dalam. Nah ini memang perlu riset tersendiri. Makanya memang kajian-kajian semacam ini walaupun dilakukan dengan model perbincangan, tapi makna-makna yang hakiki itu coba kita angkat dalam bincang tauhid tasawuf, karena memang tauhid tasawuf itu bukan saja bicara soal yang tanah, api, air, udara dan lain-lain, tapi bagaimana ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita
bisa menerangi atau bisa memberikan pencerahan terhadap kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh umat manusia pada saat ini di tengah gempuran budaya, gempuran teknologi yang begitu canggih untuk bisa masuk ke ruang-ruang batin anak. Jadi saya bukan lagi memasuk ruang-ruang kamar, Pak, sudah langsung ruang-ruang batin, Pak. Jadi kalau di tasawuf itu ada ruh, ada akal, ada jiwa, ada sir. Nah itu game masuk ke situ, Pak. Iya. Masuk dia. Jadi artinya sudah jadi merasuki anak-anak sekarang ini karena sudah pada level yang memprihatinkan. Makanya memang salah satu solusi yang digagas oleh beberapa tokoh atau beberapa pemerhati pendidikan, misalnya dengan membentuk rumah tahfiz, ini harus kita apresiasi. Nah, cuma memang banyak kekhawatiran, ada kajian-kajian yang negatif thinkingnya, ada misalnya mencurigai bahwa ini adalah sebagai upaya penanaman radikalisasi beragama, sehingga orang menjadi intoleran dan sebagainya. Artinya ini memang perlu ada kajian khusus lagi, tapi kita tidak memasuki ranah itu. Yang kita ingin perbincangkan itu adalah bagaimana internalisasinya nilai-nilai itu, baik itu melalui keteladanan tadi, melalui pembiasaan, melalui pembudayaan, termasuk melalui latihan dan pembinaan. Nah, metode-metode itu kan saya kira sebuah langkah upaya untuk mencapai harapan, dan yang terutama itu memang meluruskan niat, Pak Sunaryo. Ini saya menganggap begini, Pak. Artinya ini bukan cuma di rumah tahfiz, tapi di seluruh lini kehidupan kita ini. Terkadang keberhasilan pendidikan itu sangat ditentukan oleh keikhlasan. Nah, bukan keikhlasan siswa yang belajar, tapi keikhlasan guru yang mengajar. Nah, keikhlasan yang bisa kita contohkan itu misalnya bagaimana seorang ibu di rumah, itu seorang ibu tanpa dibekali dengan teori mendidik, mungkin latar belakang pendidikannya tidak ada, tetapi dia bisa menyentuh ruhani anak, bisa menginternalisasikan nilai-nilai religius pada anak, sehingga ketika teringat ibunya, anak ini langsung kadang mengingat kebaikan-kebaikan ibunya. Artinya apa yang ada di batin ibu itu melimpah pada anak ini. Karena memang ibu ini kalau mendidik, walaupun senakal apapun anak ini, dia tetap ikhlas. Artinya tidak, raut wajahnya itu tidak berubah ketika anak ini senyum atau mau menunjukkan perilaku yang tidak baik, dia tetap stabil emosinya. Nah, kalau kita kan kadang kalau mulai nakal, kita punya muka ini mulai merah juga gitu kan. Jadi ini ada perubahan pada fisiologi gitu. Jadi bukan cuma psikologi, tapi terbawa pada fisiologi. Akhirnya ya kerutan-kerutan di wajah ini makin menjadi-jadi juga pada guru kalau dia suka marah-marah. Nah, ini indikasi ketidakikhlasan itu kan kadang karena hadap hatinya bukan pada Allah. Akhirnya terjerumus kepada perilaku-perilaku yang anti religius. Nah, jadi kalau yang kita tanamkan nilai-nilai religius, tapi kadang guru sendiri menunjukkan sikap-sikap yang anti religius. Anti religius itu bertolak belakang dengan yang harusnya dia tanam, tapi pada dirinya mukanya warautnya sudah jadi merah, dan perlakuannya pada anak ini, kalau anaknya baik dia sayang, kalau anaknya sudah tidak baik dia benci. Nah, ini menstabilkan emosi ini memang melalui ruang keikhlasan ini yang menjaga keikhlasan. Bagaimana menurut Pak tips merawat keikhlasan guru? Karena yang dihadapi ini jangankan anak kita sendiri saja, kita masih seperti itu. Apalagi ini cuma anaknya orang kan. Betul. Nah, bagaimana Pak sudah melihat persoalan ini? Kira-kira ini sesuatu yang agak mudah untuk diungkapkan, tapi memang dalam implementasinya kita banyak menghadapi kendala.
Ya, jadi saya ketika mengajar ya, kami ketika mengajar di rumah Quran itu dibekali oleh guru kami ya, dari beberapa guru. Ya, dalam mengajar itu selalu ditekankan kepada kami ya, jangan sampai ada niatan dunia dalam hatimu untuk mendidik anak. Memang benar-benar niatmu itu lillah ya. Artinya kemudian jadikan itu sebagai aset. Yang pertama, artinya substansi dari apa yang disampaikan oleh guru kami itu, pembimbing kami, adalah yang kau ajar ini firman Allah. Ya. Ini yang kau ajar ini ya, suci. Ya. Jangan sampai kemudian yang kau bawa suci dirimu kotor. Nah, ini ya, seperti kita menghidangkan makanan yang enak, tetapi penampilan kita itu bau. Ya. Jadi kan orang yang makan, apa ini? Artinya ketika dia melihat asal. Nah, sekalipun kita tutupi, namanya bau itu tetap akan tercium karena itu ini. Ya, mungkin penampilan kita bagus, ya, tetapi bau yang dalam diri kita ini tidak bagus. Ya. Jadi kita hidangkan orang yang ini sudah belum lihat anunya sudah anu. Ya. Seperti itu ruh. Ya. Maka kebiasaan untuk beristighfar itu selalu diingatkan. Ya. Kebiasaan untuk beristighfar itu selalu karena Nabi saja itu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang dan yang akan datang itu sudah bersih, putih, ya. Bahkan maksum ya, terjaga. Ya. Terjaga dari perbuatan ini. Tetap toh beliau mencontohkan amalan-amalan rutin beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan itu adalah istighfar. Lagi di mimos. Ya. Artinya ya, itu amalan beliau ya. Beliau saja yang seperti itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, kita bukan nabi ya, apalagi saya. Jangan keturunan pun tidak, ya, paling keturunan Nabi Adam. Ya. Artinya itu ya pembiasaan. Sehingganya benar apa yang disebut oleh Pak Dokter, ya. Harus ada berangkat ikhlas ya. Niat menanamkan nilai ikhlas itu adalah awalnya melatihnya dengan istighfar ya. Kemudian dengan zikir ya. Ini bahkan terkadang baru bagaimana dunia ya, seolah-olah kita ini ragu ya. Allah sudah mengatakan intan surullah yang surukum wasyad bitu akmakum. Artinya barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Jadi tidak usah pusing masalah dunia. Ketika kita menolong agama Allah, yakin dunia akan ikut dengan kita ya. Tapi kalau kita mengejar dunia ya, belum tentu akhirat akan ikut. Dan itu harusnya ketika guru ya ragu dengan itu, ya maka akan rancu nanti. Ya. Yang pertama itu gurunya juga harus yakin dulu. Ya. Artinya hidup saya ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya membantu ini, ya, mengajarkan ini. Ya. Jangan sampai kemudian ketika dia mengajar, dia ragu dengan hidupnya, dia ragu dengan Tuhannya. Ini, ya, artinya analoginya ketika kita mau memberikan kue itu harus ada pada kita dulu. Ya, kita kasih pisang goreng. Pisang goreng harus ada dulu. Jangan sampai kita pisang goreng. Mana pisang goreng? Tidak ada pisang goreng ini. Artinya apa? Nilai ya. Ini nilai nak. Ya. Ini nilai kau ambil ini nilai. Sementara nilainya tidak ada dalam diri kita. Salah satunya menanamkan nilai itu adalah memperbanyak istighfar. Ya. Dengan begitu Allah kemudian akan mengampuni kita, membersihkan diri kita, sehingganya kemudian nilai-nilai yang ilahiyah itu connect. Ya. Saya berangkat saya tertarik lagi dengan kisah ya. Kita banyak kan para kiai zaman-zaman dulu itu mereka hanya duduk saja begini, itu murid mereka itu hormat tajib ya. Jangankan itu, ketika disebut ya, ketika nama guru mereka itu disebut, mereka akan memperbaiki posisi diri mereka. Misalnya Abuya Amran Awali Al-Khidmah, mereka akan, karena apa? Karena merasakan memang ruh itu hadir. Artinya kehadiran nilai yang ditanamkan oleh guru itu ketika baru disebut nama guru saja itu hadir dalam diri kita. Ya, seperti itu nanti
Memang ini tidak instan ya, istilahnya ini 1 hari 2 hari langsung jadi, tidak seperti itu. Makanya kalau pengalaman dalam rumah Quran, rumah tahfiz kami itu, pendidikannya itu terus berkelanjutan. Ya. Tidak 1 tahun 2 tahun. Biasa kan ada 1 tahun lulus terima santri lagi, tidak. Ketika 1 tahun berjenjang terus sampai mereka dewasa. Jadi pendidikannya itu berkelanjutan ya, tidak berhenti hanya 1 tahun setelah diwisuda selesai pulang dibiarkan begitu saja, tidak seperti itu. Ya, itu harapannya, keinginan di rumah. Mungkin itu Pak. Ya, Pak baik. Dokter bisa menambahkan. Jadi memang saya sangat berterima kasih ya karena banyak masukan yang diberikan ini pada acara kita ini yang berbasis pengalaman, Pak. Jadi ini kalau di istilah teoritisnya pendidikan Islam kontekstual. Wah. Jadi dia berangkat dari sebuah pengalaman melahirkan rumusan-rumusan. Nah ini yang memang agak berbeda. Kalau kita di perguruan tinggi itu kan lebih banyak berangkat dari konsep. Nah, kemudian kita coba aplikasikan. Nah, kalau ini tidak, dari pengalaman kemudian melahirkan sebuah konsep yang diperbincangkan pada saat ini. Saya teringat lagi pernyataan dari Wali Nangro Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Jakarta, Dr. Hairun Nas ya. Beliau menyatakan bahwa untuk bisa kita menerjemahkan nur Allah itu. Jadi kalau untuk bisa ikhlas itu ya harus bagaimana kita memperoleh nur Allah. Nah, kemudian beliau menjelaskan, yang mengagetkan saya, selama ini saya membayangkan nur Allah itu kan sepertinya kok ada cahaya kemudian putih. ternyata menurut beliau ya enggak usah terlalu dibayangkan seperti itu nur Allah. Ketika ada masalah kemudian Pak Najamuddin sabar menghadapi itu, maka sabar itulah nur Allah. Artinya ada sifat-sifat Allah yang ditancapkan ke dalam jiwa sehingga kita bisa bersabar, kita bisa ikhlas, kita bisa tawakal ya. Dan semua itu adalah kalau bukan karena anugerah Allah tidak mungkin. Nah itulah nur Allah itu, cahaya Allah itu. Cahaya Allah itu masuk ke dalam jiwa kita. Dengan kita bersabar, maka sifat-sifat Allah maha sabar. Kita berkasih sayang, maka sifat-sifat Allah yang maha pengasih itu tertanam, itulah nur Allah. Nah, sehingga itu pembahasan tauhid tasawuf di sini tidak membicarakan sesuatu yang sifatnya dogmatis semata, tapi bagaimana dia dogma-dogma itu implementatif dalam kehidupan, sehingga mudah dipahami, kemudian tidak buruk sangka, tidak salah sangka, miskonsepsi, bahkan misorientasi. Nah, ini kan akhirnya yang terjadi ya kita saling menjelekkan, saling berpraduga antara satu sama lain. Padahal karena belum terbangunnya sebuah pemaknaan terhadap istilah-istilah yang tidak familiar dengan komunitas tertentu. Kemudian menjustifikasi bahwa itu adalah sebuah keanehan ya, atau bukan lagi kesalahan Pak sudah dianggap keanehan. Padahal karena tidak dilakukan diskusi-diskusi, bincang-bincang semacam ini sehingga ya kita tidak bisa memahami orang lain. Nah, dan ini memang harus dimulai dari diri kita sendiri, sehingga itu ya kami berdua ini bukan berarti ingin menggurui para pemirsa atau merasa bahwa kami ini sudah paling bersih ya. Nah, sehingga itu ini menjadi bagian dari upaya-upaya kita untuk memperbaiki umat ini melalui rumah tahfiz ya, salah satunya diantaranya. Saya kira begitu saja Pak Sunario. Barangkali closing statementnya 1 menit saja, silakan. Ya, oke, terima kasih pemirsa Memosa TV yang berbahagia. Dalam hal menanamkan nilai religius kepada peserta didik anak-anak itu terlebih dahulu adalah memulai dari diri kita sendiri. Ya, mungkin itu kuncinya. Terima kasih. Jadi kata kuncinya mulailah dari dirimu.
Ya, sehingga hadap hatinya hanya kepada Allah. Oke, demikian dan terima kasih Bapak pemirsa dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan bincang santai kita pada kali ini akan bermanfaat bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.